Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang sedang menjadi sorotan dunia. Sebuah kejadian di Gaza Selatan, di mana pasukan Israel mengklaim telah menewaskan 11 militan dan menangkap 6 lainnya saat mereka muncul dari jaringan terowongan yang selama ini disebut sebagai nadi pergerakan bawah tanah Hamas. Apa yang sebenarnya terjadi di balik operasi itu? Mengapa terowongan Rafah kembali menjadi pusat perhatian? Dan sejauh mana insiden ini dapat mengubah peta konflik di wilayah tersebut? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 20 November 2025, garis waktu konflik di Gaza kembali bergeser ketika pasukan Israel Defense Forces melaporkan sebuah operasi yang berlangsung di timur Rafah, wilayah yang saat itu berada di bawah kontrol penuh militer Israel. Hari itu dimulai seperti patroli rutin, namun radar bawah tanah yang dioperasikan unit elit pendeteksi terowongan menunjukkan anomali gerakan yang tidak biasa. Sinyal bergerak perlahan, naik mendekati permukaan, lalu berhenti pada jarak yang dianggap kritis. Komandan di pos taktis memerintahkan pasukannya untuk memperluas perimeter pengawasan karena struktur terowongan di area tersebut telah lama dicurigai sebagai jalur pelarian atau pemindahan militan Hamas. Beberapa menit setelah sinyal terlihat stabil, drone pengintai dipanggil untuk memastikan kondisi lapangan. Dari ketinggian rendah, kamera termal menemukan titik panas yang bergerak dari balik tanah pasir. Titik itu menyerupai tubuh manusia yang mencoba mencari celah untuk keluar. Ketika penutup terowongan retak dan pecah, sekelompok militan muncul satu persatu, membawa senjata long barrel dan perlengkapan taktis di punggung mereka. Gerakan mereka cepat, seolah mengetahui bahwa mereka sedang berada tepat di garis pandang IDF. Komandan operasi segera memerintahkan penguncian area. Unit darat bergerak dalam formasi cekung untuk mencegah arah kabur, sementara pasukan udara bersiaga di atas dengan roket berpandu jarak pendek. Ketika militan keluar secara penuh dari terowongan, perintah tembak ditegaskan. Kontak senjata pun pecah. Dalam hitungan detik, suara tembakan dan ledakan granat kejut mewarnai jalur pasir yang sempit. 16 orang militan tercatat berada di lokasi, sebuah jumlah yang menunjukkan bahwa terowongan itu bukan sekedar jalur darurat, melainkan bagian dari struktur yang lebih dalam dan terorganisir. Dari laporan lanjutan IDF, 11 militan tewas dalam kontak senjata tersebut, sementara 6 lainnya memilih melempar senjata dan menyerah ketika pasukan darat menekan mereka dari dua arah. Penangkapan dilakukan dengan prosedur standar, termasuk penggeledahan, pengikatan tangan, serta pemindahan cepat ke kendaraan lapis baja untuk diinterogasi. Semua proses dilakukan di lokasi yang berjarak sekitar 1 km dari zona evakuasi sipil. Hal ini dilakukan untuk mencegah risiko tambahan bila situasi kembali memanas atau ada kemungkinan serangan balasan. Setelah area berhasil diamankan, tim rekayasa tempur turun ke lokasi terowongan untuk melakukan pemeriksaan awal. Mereka menemukan struktur yang cukup dalam, dengan bukti teknis seperti ventilasi buatan dan kabel listrik sederhana. Hal ini memperkuat laporan bahwa terowongan itu tidak hanya digunakan untuk bergerak, tetapi juga sebagai titik berkumpul sebelum aksi tertentu. Beberapa barang ditemukan di dekat pintu keluar, termasuk ransum, amunisi cadangan, serta perangkat komunikasi jarak pendek. Semua barang tersebut diamankan untuk dianalisis lebih lanjut. Operasi hari itu menegaskan bahwa jaringan terowongan masih menjadi bagian penting dari dinamika perang di Gaza. Pada 20 November 2025, konteks senjata itu menjadi salah satu titik yang mengubah arah pengawasan Israel di Rafah. Keberhasilan menghadang kelompok militan yang keluar dari jalur bawah tanah membuat IDF memutuskan untuk meningkatkan intensitas pemetaan struktur bawah tanah guna memutus jalur gerak Hamas di wilayah selatan. Namun, penyisiran berikutnya menunjukkan bahwa apa yang muncul dari tanah hari itu kemungkinan hanya bagian kecil dari jaringan yang jauh lebih luas dan kompleks.
Operasi yang terjadi pada 20 November 2025 tidak berdiri sendiri. Insiden itu menjadi cerminan dari dinamika panjang antara pasukan Israel dan Hamas yang sejak lama berkutat dalam perang bawah tanah yang jarang terlihat mata publik. Terowongan di Gaza telah disebut sebagai tulang punggung strategi gerilya Hamas. Dalam banyak laporan investigatif, struktur bawah tanah itu dibangun berlapis, sebagian berada di kedalaman yang rumit untuk dijangkau alat pemindai. Disinilah konteks konflik semakin memanas, karena jaringan ini bukan hanya jalur bergerak, tetapi juga tempat penyimpanan peralatan militer, pusat komunikasi, bahkan lokasi persembunyian sejumlah figur penting Hamas. Israel memandang terowongan tersebut sebagai ancaman strategis yang dapat mengubah hasil pertempuran kapan saja. Setiap jalur bawah tanah memberi keunggulan mobilitas bagi pasukan Hamas, memungkinkan mereka muncul di titik yang tidak terduga, melancarkan serangan mendadak, lalu menghilang kembali sebelum bisa dilacak. Sementara itu, pihak Palestina menyebut bahwa penggunaan terowongan muncul dari kebutuhan bertahan hidup dalam kondisi tekanan militer yang berat. Akibatnya, narasi tentang terowongan selalu berada di antara dua kutub. Di satu sisi, dianggap sebagai alat perang yang berbahaya, di sisi lain dilukiskan sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi ekstrim. Insiden Rafah menciptakan gelombang reaksi yang besar di tingkat internasional. Saat laporan IDF dirilis, sejumlah organisasi pengamat mulai mengamati detail kejadian dengan cermat karena wilayah timur Rafah dikenal sebagai zona padat penduduk. Kekhawatiran utama muncul dari potensi dampak sampingan terhadap warga sipil. Meski laporan resmi menyebut bahwa operasi dilakukan di area yang sudah dievakuasi, kelompok advokasi hak asasi manusia tetap menyoroti bahwa setiap eskalasi di Gaza berpotensi menimbulkan korban tambahan yang sulit dikendalikan. Kritik itu menambah tekanan diplomatik untuk menuntut transparansi lebih besar atas operasi yang dilakukan. Sementara itu, unsur kontroversi lain muncul dari perdebatan mengenai status para militan yang keluar dari terowongan. Israel menyatakan bahwa mereka bersenjata dan bersiap melakukan pergerakan taktis yang berbahaya. Namun, beberapa analis keamanan Timur Tengah mengingatkan bahwa dalam situasi seperti ini sulit memastikan apakah kelompok tersebut sedang dalam posisi menyerang atau justru hendak berpindah ke titik defensif. Ketidakjelasan ini membuka ruang diskusi baru tentang bagaimana hukum perang diterapkan dalam area yang sudah sepenuhnya dikuasai militer, namun masih memiliki ancaman laten melalui jaringan bawah tanah. Reaksi masyarakat Gaza terhadap insiden tersebut terbelah. Sebagian warga merasa bahwa operasi semacam ini memperpanjang siklus kekerasan yang tak kunjung selesai karena setiap tindakan diikuti oleh balasan yang lebih besar. Namun sebagian lainnya melihat bahwa keberadaan terowongan seringkali membuat lingkungan sekitar menjadi sasaran empuk serangan. Situasi ini menciptakan hubungan tegang antara warga sipil dan kelompok militan, terutama ketika lokasi terowongan berada dekat permukiman. Konflik secara sosial tidak hanya terjadi antara dua pihak yang bertikai, tetapi juga di tengah komunitas yang harus berjuang untuk bertahan dalam kondisi yang berubah dari hari ke hari. Dari sisi investigasi, sejumlah jurnalis independen mulai menelusuri kemungkinan bahwa terowongan Rafah memiliki hubungan dengan jaringan yang lebih luas. Temuan awal memperkirakan terowongan itu terhubung ke struktur yang memanjang hingga ke barat dan utara. Jika benar, maka insiden ini bukan sekedar konteks senjata lokal, melainkan bagian dari operasi yang memotong jalur komunikasi penting bagi Hamas. Spekulasi itu semakin menegaskan bahwa apa yang terjadi pada 20 November bukan hanya peristiwa di permukaan tanah, tetapi juga gambaran dari perang yang berlangsung di ruang yang tak terlihat. Insiden yang terjadi pada 20 November 2025 membawa konsekuensi yang jauh lebih panjang dibanding pertempuran singkat yang berlangsung di Timur Rafah. Setelah operasi tersebut diumumkan, fokus perhatian Israel bergeser pada kemungkinan bahwa kelompok militan yang muncul dari terowongan itu bukan bagian dari sel kecil, melainkan ujung dari struktur yang jauh lebih kompleks. Jaringan bawah tanah telah menjadi simbol dari perang yang berlangsung dalam dua dunia. Satu dunia tampak di permukaan lewat pergerakan tank, drone, pos penjagaan, dan patroli. Dunia lain tersembunyi di kedalaman tanah,
menghubungkan ruang sempit yang berfungsi seperti sistem peredaran darah bagi kelompok militan yang berusaha menghindari dominasi Israel. Dampak langsung dari operasi itu terlihat dari meningkatnya intensitas pemetaan terowongan di seluruh Gaza Selatan. Unit teknik tempur Israel mengerahkan alat pindaian bawah tanah yang lebih canggih dari sebelumnya. Mereka memusatkan perhatian pada jalur yang berpotensi menjadi titik keluar baru. Dalam laporan pasca operasi, para komandan menyebut bahwa insiden ini membuka celah baru untuk memahami arah pergerakan militan yang bertahan di wilayah yang sudah dianggap steril. Data dari terowongan Rafah menunjukkan pola yang tidak biasa, seperti tanda bekas pergerakan kelompok yang lebih besar di area tertentu dan peninggalan logistik yang menunjukkan persediaan untuk operasi jangka panjang. Bagi Israel, implikasi strategis dari keberhasilan menghadang militan itu menjadi penguat bahwa blokade terhadap struktur bawah tanah harus dilanjutkan. Mereka menganggap bahwa setiap terowongan yang aktif dapat berfungsi sebagai penghubung antara unit militan yang masih tersebar. Dalam konteks ini, operasi penutupan terowongan bukan sekadar tindakan taktis, tetapi bagian dari rencana yang lebih luas untuk melemahkan kemampuan koordinasi Hamas. Tim analisis militer juga menyebut bahwa terowongan seringkali menjadi ruang komunikasi yang lebih aman bagi militan, terutama saat akses gelombang radio diblokir. Namun dari sisi lain, insiden tersebut membawa tekanan besar bagi masyarakat Gaza. Pasca operasi, wilayah selatan berada dalam status pengawasan ketat. Hal ini membuat sejumlah aktivitas warga terganggu, terutama mereka yang tinggal dekat jalur yang dicurigai sebagai terowongan tidur. Situasi itu menciptakan ketegangan sosial baru. Beberapa warga merasa bahwa setiap kali terowongan terungkap, lingkungan mereka menjadi rawan serangan. Mereka tidak memiliki kendali terhadap keberadaan terowongan, tetapi turut menanggung resiko ketika operasi militer terjadi. Kondisi ini memperkuat rasa tidak aman yang semakin lama semakin mengakar. Reaksi internasional terhadap insiden itu juga menunjukkan dinamika yang berubah. Sejumlah negara menyerukan agar operasi militer mempertimbangkan dampak terhadap stabilitas regional. Organisasi kemanusiaan meminta pengawasan lebih ketat terhadap prosedur penahanan militan, termasuk bagaimana proses investigasi dijalankan setelah penangkapan. Perhatian dunia tidak hanya tertuju pada serangan, tetapi juga pada bagaimana Israel mengelola wilayah yang sudah dikuasainya. Dalam beberapa laporan, analis regional menggambarkan bahwa operasi semacam ini memiliki potensi memicu respons lebih besar dari kelompok militan yang masih aktif di utara Gaza. Di tengah tekanan itu, prospek ke depan tampak tidak mudah diprediksi. Pihak Israel memperkirakan bahwa jaringan terowongan masih menyimpan jalur baru yang belum ditemukan. Upaya memetakan seluruh struktur bawah tanah membutuhkan waktu panjang, peralatan canggih, dan resiko tinggi. Sementara itu, kelompok Hamas kemungkinan akan berupaya memperkuat rute alternatif atau membuat struktur baru yang lebih dalam. Dalam kondisi ini, operasi 20 November 2025 menjadi salah satu titik yang menentukan arah langkah selanjutnya, bukan hanya dalam bentuk taktik militer, tetapi juga dalam bagaimana kedua pihak membaca strategi lawan dalam konflik yang terus berubah. Dengan berakhirnya rangkaian narasi ini, seluruh gambaran mengenai operasi militer di Timur Rafah pada 20 November 2025 menunjukkan betapa kompleksnya dinamika yang terjadi di lapangan. Lintasan kejadian yang tampak singkat menyimpan lapisan informasi yang saling terhubung, mulai dari pergerakan bawah tanah hingga implikasi yang menjangkau ranah politik, keamanan, dan kemanusiaan. Setiap detail yang terungkap hari ini memberi pemahaman bahwa konflik tidak pernah berdiri di satu garis lurus. Ada langkah yang tampak, ada manuver yang tidak terlihat, dan ada konsekuensi yang terus berlanjut bahkan setelah suara tembakan berhenti. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.